Pada malam hari di stasiun kereta yang terlihat sudah akan tutup, terdapat seorang pengamen pria bernama Nick sedang memainkan alat musiknya. Karena lelah, lalu Nick pun beristirahat. Dan saat sedang beristirahat, ia melihat seorang wanita dan wanita itu bernama Brooke. Brooke yang tengah berlari dengan terburu-buru sampai-sampai ia tak sadar jika ponselnya terjatuh. Nick yang melihat itu, ia pun langsung segera mengambil ponsel tersebut. Karena tertinggal kereta, Brooke terlihat sangat sedih dan cemas. Lalu ia bergegas kembali untuk bertanya kepada petugas di sana. Nick yang melihat Brooke langsung menghampirinya dan memberikan ponselnya yang terjatuh. Brooke yang sudah tidak karuan, ia hanya mengucapkan terima kasih kepada Nick dan langsung meninggalkan Nick. Brooke bertanya kepada petugas di sana, apakah tiketnya bisa dipakai di stasiun kereta yang lain? Petugas itu pun menjawab, jika semua stasiun sudah tutup dan akan kembali buka pada pagi hari. Lalu, saat Nick akan pulang, ia melihat wanita itu mencoba menyapa dan menanyakannya kabar. Akan tetapi, wanita itu ternyata baru saja kehilangan dompetnya dan HP-nya juga rusak. Nick yang mendengar itu merasa berempati, lalu Nick memesan taksi untuk wanita itu pulang. Namun untuk menaiki taksi tersebut, Nick harus membayar mahal. Kemudian, dengan pedenya, Nick memberikan kartu ATM miliknya kepada supir taksi tersebut. Namun saat dicek, kartu ATM Nick sudah kadaluarsa. Lalu Nick mencoba menelpon temannya, namun sayang, baterai ponselnya juga habis. Dan tentunya membuat Nick merasa sedikit malu. Brooke yang kecewa, akhirnya ia pun meninggalkan Nick dan pulang untuk mencari tempat peristirahatan dengan berjalan kaki sendirian. Di perjalanan, Brooke melihat tiga pria mabuk kurang kerjaan sedang menendang sampah. Dan tentunya membuat Brooke merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Ketika orang mabuk tersebut akan menyakiti Brooke, untung saja Nick datang dan langsung memeluk Brooke. Sehingga orang-orang itu mengira bahwa ia adalah suaminya. Kemudian, Brooke berterima kasih kepada Nick dan meminta maaf karena telah marah kepada Nick. Kemudian, Nick bertanya, apakah Brooke sedang mencari penginapan? Namun Brooke malah tersinggung karena ia mengira jika si Nick ini akan mengajaknya menginap bersama. Dan cepat-cepat Nick meluruskan maksudnya, bahwa ia akan mencarikannya penginapan karena ditakutkan kalau Brooke ini tidak memiliki teman di tempat itu. Brooke menjawab bahwa ia memang tidak memiliki teman di sana, dan ia juga tidak punya uang untuk membayar penginapan karena dompetnya telah dicuri di tempat bar di pusat kota. Mendengar itu, Nick mencoba memberikan bantuan pada Brooke untuk mendapatkan dompet itu kembali, dan Brooke pun menyetujuinya. Di bar, mereka tidak menemukan dompet yang hilang tersebut. Akhirnya, Nick memiliki ide dengan bertanya kepada si bartender. Lalu, saat Brooke mengatakan merek dompet dan akan membayar uang dengan jumlah besar, si bartender itu pun mulai tergiur dan memberitahukan alamat para mafia itu berada. Dan lucunya, saat Nick dan Brooke akan pergi, mereka ditagih janji yang katanya akan dibayar mahal. Lalu Nick menawarkan kartu kreditnya sendiri yang padahal sudah kadaluarsa. Saat akan menuju ke tempat para mafia itu tinggal, mereka pun saling berbincang, di mana di dalam perbincangan itu, Nick menjadi seorang pengamen karena ia ingin sekali menjadi salah satu personil dari band Duke Terry. Dan ia juga bermaksud ingin menemui mantannya di sana, yang katanya akan segera melangsungkan pernikahan. Sedangkan dari cerita Brooke, ia sendiri telah memiliki suami. Sesampainya di tempat di mana para pencuri itu tinggal, Brooke memberitahukan ciri-ciri tasnya di mana di sisi lipatannya terdapat tulisan berinisial BD. Kemudian, Nick meminta Brooke menunggu di luar sementara ia akan mencoba untuk mencuri tasnya kembali. Lalu, saat masuk di sana, ia melihat tas milik Brooke dengan bertulisan BD. Di samping itu, Brooke sedang menelpon suaminya untuk memberi kabar bahwa ia baik-baik saja di New York dan akan pulang ke Boston tepat waktu. Namun ketika suaminya mengatakan bahwa ia akan pulang sebelum jam 8, tentunya membuat Brooke menjadi terdiam karena di luar dugaan bahwa ia mengira jika suaminya itu akan pulang jam 1 siang. Di sisi lain, Nick yang sedang mencari momen untuk mencuri tas tersebut, namun ia malah kena pukul si pencuri itu karena si pencuri itu menyangka bahwa Nick ini hanyalah modus saja. Mereka pun jalan-jalan sedikit untuk mencairkan suasana sambil berbincang-bincang.
Brock mengatakan kalau ia merasa putus asa karena tidak akan bisa pulang tepat waktu. Maka suaminya pasti akan memarahinya sampai-sampai menceraikannya. Lalu Nick bertanya sambil memendam rasa bingung dan heran, di mana Brock tidak memakai cincin kawin, harus pulang sebelum suaminya pulang, dan suaminya tidak tahu jika istrinya masih di New York. Mendengar itu, Brock marah karena telah menganggapnya berselingkuh. Brock sangat-sangat terpukul dan langsung pergi meninggalkan Nick. Dengan cepat, Nick pun langsung meminta maaf dan mencoba untuk membujuk Brock agar ia memaafkannya. Kemudian, Nick menelpon travel menanyakan harga perjalanan dari New York ke Boston yang berkisar $445. Setelah itu, Nick mengajak Brock untuk pergi ke acara pernikahan temannya. Namun, saat sedang menunggu lift, Nick tiba-tiba saja teringat mantannya yang bernama Hannah. Sampai-sampai saat masuk ke ruangan pesta pernikahan pun, Nick sampai menyangka jika orang lain yang di depannya itu adalah mantannya. Kemudian, setelah Nick melihat-lihat sekitar, ia baru saja tersadar jika tempat yang ia datangi adalah bukan tempat pesta pernikahan temannya. Akhirnya, Nick dan Brock memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi tiba-tiba, panitia pesta di tempat itu mendatangi Nick dan menyangka kalau Nick ini adalah pemain musik di pesta acara tersebut. Nick yang merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang, ia pun melakukan penawaran harga dan Nick memaksa Brock untuk menjadi vokalisnya. Namun, saat konser berlangsung, pemain musik yang asli pun datang dan si panitia acara pesta itu pun tersadar jika Nick telah berbohong dan akhirnya tanpa pikir panjang, Nick dan Brock langsung kabur. Setelah itu, Brock benar-benar bingung karena tidak punya uang, handphone yang rusak, dan waktu yang sudah sedikit. Kemudian, Nick memiliki ide untuk menghibur Brock dengan berhayal menggunakan telepon bermain mesin waktu. Setelah selesai, Brock mengajak Nick pergi ke stasiun bus. Sambil menunggu dan beristirahat, Nick bertanya pada Brock, "Kenapa kau tidak jujur saja pada suamimu kalau kau masih di New York?" Brock pun menjawab kalau itu semua tidak akan menyelesaikan masalah dan ia akan harus pulang tepat waktu. Kemudian, tiba-tiba Brock teringat sesuatu dan minta uang receh pada Nick untuk menelpon seseorang. Kemudian, Nick berinisiatif meminjam telepon pada orang yang ada di depannya. Akhirnya, Brock bisa menelpon dan orang yang ia telepon adalah sahabatnya bernama Pam. Brock meminta Pam untuk mengambil surat yang ada di dalam kamarnya dan meminta Pam berjanji untuk tidak membacanya. Setelah selesai, tiba-tiba saja Brock memeluk Nick dan hal tersebut tentunya membuat Nick senang. Saat sedang berjalan-jalan sambil berbincang-bincang, Brock melihat Nick yang masih terlihat galau oleh mantan kekasihnya. Akhirnya, Brock memiliki ide mengajak Nick bertemu dengan Hannah. Dan ia berpura-pura menjadi kekasih Nick dengan maksud untuk membuat Hannah cemburu. Awalnya Nick tidak mau, karena dipaksa akhirnya mau juga. Di suatu tempat bar, Nick bertemu dengan sahabatnya bernama Danny. Danny meminjamkan uang $350 kepada Nick, dan uang tersebut akan dipakai untuk ongkos pulang Brock. Di sela-sela perbincangan mereka, tak sengaja Nick melihat mantan kekasihnya. Dari sini terlihat Nick merasa ragu dan juga sekaligus gugup. Namun ia tahu, ia harus yakin untuk membuat Hannah menjadi cemburu. Akhirnya, Hannah juga menatap Nick dan langsung menghampiri Nick. Saat mereka berdua saling berbincang-bincang, datanglah seorang pria yang dimana itu adalah pacarnya dari si Hannah. Melihat Hannah yang sudah memiliki pacar baru, Nick merasa cemburu sekaligus merasa malu. Di luar, Nick bercerita kepada Brock tentang awal pertemuannya dengan Hannah. Dan ia juga bercerita saat perpisahannya di mana pada saat itu, Hannah tiba-tiba saja memutuskan hubungannya padahal Nick sudah membeli cincin untuk melamar Hannah. Dan hal itu yang membuat Nick benar-benar merasa terpukul. Di sana, Brock mencoba untuk kembali meyakinkan Nick bahwa Hannah sebenarnya masih mencintai Nick, yang terlihat dari tatapan Hannah saat mereka kembali bertemu. Dan Brock juga mengatakan bahwa Nick harus terus maju dan juga melompat dari keterpurukan. Mendengar kata-kata dari Brock, akhirnya Nick pun kembali bersemangat. Kemudian mereka kembali ke tempat bar untuk menemui Hannah. Namun ketika Nick telah selesai mengobrol dengan Hannah,
Terlihat dari raut wajah Nick merasakan kekecewaan, kesedihan, dan kegalauan bahwa ternyata Hana telah hamil. Oleh karena itu, Brock merasa bersalah karena telah mempertemukan Nick kembali dengan Hana. Lalu, mereka berdua pun langsung segera untuk memutuskan kembali berjalan-jalan, melewati rumah dari seorang peramal yang sangat terkenal. Brock pun mengajak Nick untuk masuk ke dalam sana, siapa tahu saja ramalan akan menjadi kenyataan. Peramal itu pun mulai meramal Brock di mana ia mengatakan bahwa Brock memiliki masalah dalam sebuah hubungan yang sebenarnya harus ia tinggalkan. Dan peramal itu juga mengatakan bahwa ia akan menemui sebuah cinta barunya di kota ini. Namun peramal itu mengatakan ia tidak tahu siapa orangnya. Tentunya Brock menyangka bahwa yang dimaksud dari si peramal itu adalah Nick. Setelah itu, Brock meminta izin telepon dengan seseorang yang dimana itu adalah sahabatnya yang bernama Pam. Di mana Pam mengatakan bahwa ia tidak berhasil mengambil surat yang ada di dalam kamar Brock karena Pam tidak menemukan kunci rumahnya Brock. Mendengar hal itu membuat Brock terlihat putus asa. Kemudian di scene ini barulah terkuak di mana permasalahan antara Brock dengan suaminya yang ternyata suaminya itu telah melakukan perselingkuhan dengan yang bernama Lini. Di mana pada saat itu Brock berencana akan memberikan sebuah kejutan untuk suaminya. Namun ketika Brock melihat-lihat aktivitas pekerjaan suaminya di sebuah email, terdapat email yang dikirim Lini untuk suaminya merupakan pesan kemesraan mereka berdua, yang tentunya membuat ia tak berdaya. Walaupun begitu, suaminya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Brock pun menyangka jika suaminya lebih memilihnya ketimbang selingkuhannya. Dan di sana, ia merasa masih ada pengharapan. Akan tetapi, saat suaminya pergi ke Atlanta, Lini mengirimkan pesan kembali yang dibaca oleh Brock. Dan pesan tersebut berisikan ajakan Lini kepada suaminya di suatu tempat pada malam hari. Dan hal itu membuat Brock benar-benar marah pada si Lini. Kemudian setelah itu, Brock menuliskan surat untuk suaminya tentang kekesalannya pada suaminya. Dan ia juga menaruh cincin pernikahannya di amplop tersebut. Dan ketika sadar bahwa ia sangat mencintai suaminya, ia memutuskan untuk membuang surat tersebut dengan menyuruh Pam untuk mengambil surat yang ada di dalam kamarnya. Namun sayang, Pam tidak berhasil mengambil surat itu dan Brock takut jika suaminya akan membaca surat itu dan menceraikannya. Untuk mencairkan suasana, mereka pun mengobrol di sebuah kafe yang masih buka di pinggiran kota. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, Brock meminta izin kepada Nick pergi ke toilet untuk buang air kecil. Namun ia tidak buang air kecil, ia malah ingin mencoba melarikan diri ke rumah ibunya. Karena Brock takut di mana jika ia tertangkap oleh suaminya, maka ia akan langsung segera dimarahi. Nick yang merasa curiga pun langsung mengecek keadaan di mana ia mengecek keluar dan benar saja Brock sedang mencoba untuk menaiki taksi menuju ke rumah ibunya. Nick pun menghentikan taksi tersebut dan menyuruh taksi itu pergi. Lalu Nick mengatakan kepada Brock bahwa ia tidak boleh lari dari sebuah kesalahan dan harus menyelesaikannya. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Di dalam sebuah hotel, mereka berdua pun langsung segera meminta maaf, di mana setelah itu mereka bercanda tawa dan bergembira hingga tak terasa hari sudah menjelang fajar. Di mana Nick harus mengantar Brock ke sebuah stasiun kereta, di mana tempat mereka awalnya bertemu. Setelah sampai di stasiun itu, mereka berdua pun sangat-sangatlah terpukul karena akan segera berpisah. Namun mereka berdua harus saling merelakan, di mana mereka berdua masih memiliki urusannya masing-masing. Untung saja, sebelum Brock pergi, mereka berdua sempat melakukan ciuman perpisahan dari hati ke hati. Setelah itu, Brock pun pergi menuju kereta yang mengarah ke Boston. Mereka pun sadar bahwa mereka akan berpisah dengan waktu yang cukup lama atau mungkin saja tidak akan pernah bertemu lagi, dan film pun berakhir. Kisah positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan, perjuangan cinta walaupun permasalahan datang silih berganti, dan harus ikhlas menerima kenyataan walaupun itu pahit.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Faza Agi Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.